Bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Yang dapat petunjuk itu dan muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk, bukan hadu. Hadu orang yang Yahudi. Orang-orang yang dapat petunjuk itu muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala ma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya hati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari ceramah dari Saiful Karim. Ini sudah lama saya tidak mengomentari ceramah beliau, yang mana ini sama-sama konsletnya ya. Ilmu tidak ada dari ngebet ceramah ya, kayak Mama Gufron lah, sama-sama konsletnya, akidahnya ya. Kita simak videonya terlebih dahulu. Bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Beda mas ya. Yahudi itu, bangsa Yahudi ini berasal dari keturunan Nabi Yakub, yaitu Yahuda ya. Kemudian dari keturunan Yahuda ini kemudian dinamakan Yahudi ya. Agamanya agama Yudaisme. Kalau yang bermakna mendapat petunjuk itu bukan hadu, tapi ihtada yahtadi, fahuwa muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Bukan hadu mendapat petunjuk. Hadu itu Yahudi, sok pinter agama. Ini jurusannya bukan agama, tapi mengomentari masalah agama. Ya sama lah kayak Harry Pras, bidang silat bahas agama, ya nggak nyambung. Ya Saiful Karim juga sama, bidangnya ini bukan bidang agama, membahas agama, ya konslet, tidak sinkron. Ini hadu, orang-orang Yahudi dapat petunjuk ya. Ini salah. Baik, kita bacakan siapa sih Yahudi itu. Saya akan mengutip sebuah kitab kecil, yang mana kitab kecil ini dipelajari di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ya. Namanya Khulasah Nurul Yakin. Saya akan membacakan jilid 2 yang berkaitan dengan Yahudi ini. Ini dalam kitab Khulasah Nurul Yakin halaman 5 bab kedua dari Asanatul Ula Pinal Hijrah. Ini judulnya Yahudul Madinah, orang Yahudi kota Madinah. Ini sub di bawahnya ada watuhum lil muslimin. Ini memusuhinya orang-orang Yahudi kepada orang Islam. Ini yang dikatakan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ihbaruhum anil rasulih qabla bi'sadihi, mengabarkannya mereka tentang Rasulullah akan diutus setelahnya. Dan munafikul Madinah, orang-orang munafiknya kota Madinah, muahadatul Yahud, perjanjian orang-orang Yahudi. Kemudian ini nomor 1 nih, lamma ra'at Yahudul Madinah intisarul Islam fiha azharul anda wa tahlil muslimin. Ketika orang-orang Yahudi kota Madinah mengetahui tentang tersebarnya Islam di Madinah, mereka menampakkan permusuhan kepada orang-orang Madinah. Seperti ini orang-orang yang dapat petunjuk. Mereka mulai sejak zaman Nabi sudah memusuhi agama Islam ini. Awalnya mereka gembira dengan akan akhirnya seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad lahir, mereka malah menentang, karena mereka tidak mau karena Nabi berasal dari orang Arab. Orang Yahudi ingin Nabi itu berasal dari keturunan Yahudi. Ternyata keinginannya itu nihil.
Ini azharul adawata lil muslimin, mereka menampakkan permusuhan kepada orang-orang Islam. Orang seperti ini yang dapat petunjuk. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim al-Islam. Mereka mulai bersikeras menentang agama Islam. Ini orang yang dapat petunjuk. Belajar Ustaz, kalau cuman berdasarkan akal pikiran Anda, jangan asal ngomong. Wa kanu min qablu yukhbiru an arabal Madinah bi nabiyyin yub'asuh. Sebelum itu, ya, mereka sendiri yang memberitahu orang-orang Arab bahwasanya akan nabi terakhir akan segera diutus. Tapi ternyata kenapa? Setelah Rasulullah betul-betul diutus, orang-orang Yahudi malah menolak karena nabi bukan berasal dari bangsa Yahudi. Wa kanu min qablu yukhbiruna arabal madinati bi nabiyyin yub'asuh qad qaruba zamanuhu. Dan mereka sebelumnya sudah memberitakan kepada orang-orang Arab bahwasanya nabi akan diutus, sudah dekat waktunya. Falamma bu'isa ista'dama ru'usuhum ayyakunan nabiyyu minal arabi. Maka ketika nabi sudah diutus, mereka pemimpin mereka itu congkak, sombong, mereka enggan, mereka tidak mau, mereka menolak kalau nabi itu dari bangsa Arab. Mereka yang mereka inginkan adalah nabi dari orang Yahudi. Kemudian berikutnya, wa kana yusa'iduhum ala amarihim hatta jama'atul munafiqun minal arabil Madinah. Mereka itu dibantu oleh orang-orang munafik kota Madinah. Yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kelakuan mereka. Kemudian Nabi di sini, ya, biar tidak terlalu panjang, Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka, dengan Yahudi Madinah ini, untuk tidak saling bermusuhan, untuk tidak menyerang orang Islam, tidak menyakiti orang Islam. Mereka sepakat, tapi dikompor-kompori oleh orang munafik yang pada akhirnya mereka melanggar perjanjian. Itu orang-orang Yahudi ini yang dikatakan dapat petunjuk. Di Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Orang-orang yang dapat petunjuk itu bukan hadu. Hadu itu maknanya Yahudi. Orang-orang yang dapat petunjuk itu dalam Al-Quran al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk, bukan hadu. Hadu orang yang Yahudi. Orang-orang yang dapat petunjuk itu dalam Al-Quran disebut muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk. Ya, ilmu enggak ada, ceramah. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasoro. Nah, ini lagi kata-kata Nasoro, ya, Nasroni itu beda, Mas Bro. Kalimat yang mempunyai arti mendapat pertolongan itu bukan Nasoro, ya. Nasoro itu maknanya menolong. Sedangkan Nasoro itu bermakna Nasrani, orang yang beragama Nasrani atau agama Nasrani itu sendiri. Beda, ya. Nasoro dengan Nasoro itu beda. Seperti itu. Makanya dalam bahasa Arab itu beda harokat, itu beda makna, beda arti, apalagi beda huruf. Nasoro tanpa alif, kalau Nasoro itu alifnya ada di belakang yang bermakna Nasrani, tidak bermakna orang yang dapat pertolongan. Seperti itu. Ya harus tahu nasrif, harus tahu nausorof. Tidak tahu nausorof, ya jangan ngomong seperti itu, Mas Bro. Sedangkan Nasrani itu bukan orang-orang dapat pertolongan, Saiful Karim. Nasrani itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, bahkan mereka menuhankan manusia. Nabi Isa dan Siti Maryam itu disebut dengan Tuhan, disebut dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria. Mereka yang terbagi menjadi 3 golongan itu, yaitu
Trinitarian, ya Trinitas, yang meyakini Tuhan mempunyai 3 pribadi. Kemudian ada yang meyakini hanya Yesus Tuhannya, ya. Tuhan itu adalah Yesus, Allah itu adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Nah, itu bertentangan dengan firman Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu atau Tuhan itu ada mempunyai 3 pribadi. Itu. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah ya Isa itu, Nabi Yesus itu ya Allah, Tuhan. Nah, itu orang yang punya keyakinan seperti itu kafir. Kita lanjut dulu videonya. Nasoro jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Anda yang nggak ngerti. Jadi Nasoro itu maknanya betul. Nasaru itu tasrifnya. Sedangkan Nasrani bukan berasal dari kata Nasoro yang suruh. Bukan. Nasrani itu berasal dari sebuah daerah. Kemudian entah bagaimana prosesnya, kemudian dijadikan nama Nasoro yang disebut dengan agama Kristen. Dan agama Kristen itu adalah agama yang menyekutukan Allah, agama yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Nah, ini supaya disimak ya Saiful Karim ya. Saya akan tampilkan video pengakuan dari mantan Kristen yang masuk Islam. Seperti apa Nasoro itu, orang-orang Nasrani itu seperti apa keyakinannya. Biar ndak asal ngomong. Nah, ini mu'allaf. Sudah barang tentu lebih tahu beliau daripada Saiful Karim tentang kekristenan, tentang Nasoro itu. Agama Nasrani asalnya ini. Mari kita simak penjelasan beliau. Yang tanda artian kuat agamanya. Sampai paman saya juga pendeta. Kita sikat saja. Menebus dosa-dosa ciptaannya. Kan kalau kita analogikan itu kan sesuatu hal yang aneh ya. Nggak mungkin. Bisa, Tuhan jadi manusia, Tuhan merasakan lapar, bisa tidur, dan Tuhan harus menebus dosa-dosa ciptaannya. Kalau menurut saya, kalau hakikat hakikat Tuhan itu, Tuhan memiliki kuasa, jadi apapun bisa Tuhan lakukan. Kalau bisa Tuhan turun ke bumi, ngapus dosa-dosa umatnya, Tuhan disiksa, dicambuk segala macam. Ayo lihat, tuh. Marah sekali, kok rendah kali gitu. Menurut saya kok rendah kali. Akhirnya waktu itu tidak tahu kenapa saya tak mau baca. Nah, itu Pak Saiful Karim, seperti ini Nasoro yang Anda bilang orang dapat pertolongan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu dibilang mendapat pertolongan dari Allah. Mikir Saiful Karim, makanya Anda itu bukan ahlinya di bidang agama. Anda carilah kontenlah sesuai dengan agama, kemampuan dan keahlian Anda, Pak Saiful Karim ya. Tadi jelas-jelas Tuhan lapar. Mana ada Tuhan lapar? Tuhan menebus dosa manusia untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia itu tidak perlu ditebus Saiful Karim. Cukup minta ampun, bertaubat itu dengan minta ampun kepada Allah dan menyesal, minta ampun dan tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu syaratnya bertaubat. Setelah itu diterima oleh Allah. Beres. Nggak usah Tuhan itu pas menyerahkan diri untuk dipasung kemudian disalib. Itu nggak masuk akal. Tuhannya disiksa, Tuhannya lapar. Kok ada Tuhan lapar itu? Itu apa? Akidahnya, ideologinya kaum Nasoro. Orang seperti itu yang disebut dengan mendapat pertolongan Allah. Saiful Karim ya sama saja pada poin deh lah. Harry Pras, Saiful Karim, Mbah Gupron pada konslet lah. Kemudian ini juga dari mu'allaf yang cerdas.
Ini dialog antara sama-sama mantan Kristen ini ya. Sama-sama mantan Kristen, yaitu Koh Don Titan dengan Jesslyn De Lestari ya. Ini akan memaparkan bagaimana tentang akidah dari agama Nasrani tersebut yang dibilang Nasoro oleh Saiful Karim ya. Mari kita simak. Seorang kalau saya request saya berhasil mendatangkan seorang mualaf yang kelas nih, itu aja nih. Assalamualaikum Jesslyn. Waalaikumsalam. Masya Allah, weh. Cantik banget ya, kayak Cina ya. Kayak Cina. Cina dari mana? Belum lama ini ya, baru 2 minggu ini ya. Jesslyn bersyahadat dengan Ibu Etika ya kalau saya. Yang mensyahadatkan bukan Ibu Etika. Bukan Ibu Etika, tapi ada. Tapi ada waktu itu ada Bu Etika ya. Oke, nah alhamdulillah nih. Penasaran banget jadi kita. Karena Ustadz Ipung bilang nih Ustadz Felix Show versi perempuan katanya gitu. Saya jadi penasaran juga gitu. Jadi nonton semuanya saya sampai habis gitu. Masya Allah ya. Jadi tapi emang kalau saya perhatikan Jesslyn ini kemampuan bahasanya memang di atas rata-rata nih. Tadi ngobrol sebentar ya sebelum nih. Ya. Kebanyakan ngomong Inggris nih. English ya. Inggris. Dulu pernah tinggal di mana? Singapura? Apa di mana? Enggak sih, tapi saya tuh emang debaters. Saya tuh the speech and debaters. Oh, debaters. Debaters. Debatersnya in English. In English. Wih, keren amat. Jadi Indonesia saya tuh sedikit lebih kurang Tim sebenarnya. apa itu? Tim debat apa? Tim debat nasional untuk Mewakili apa? untuk mewakili Indonesia. Oh, tapi pernah jadi lead singer? Enggak, di Glow saya sudah tidak. Oh, di Geronong. Di gereja sebelumnya pernah? Di gereja sebelumnya pernah. Oh. Karena sampai ke Glow itu saya udah mikir kayak udah capek. It's quite tired. 3 tahun di Glow. Betul, 3 Terus tahun. nggak gereja lagi? Tidak gereja lagi. Nah, ini bagian pentingnya nih. Kenapa? Nggak gereja lagi? Kamu bayar perpuluhan kali? Ketawa. Ketawa aja biasa aja dong. Perpuluhan harus. Ya kalau harus kenapa ke gereja lagi? Kenapa? Gini, penjelasan di gereja itu doesn't make sense. It doesn't make sense dalam konsep di mana saya ini kan udah berhenti jadi pemusik nih. Istilahnya itu kenapa saya berhenti jadi pemusik? I'm tired of seeing the inner side. Oke. As the awam, You mean management atau apa? not only the management. Maksudnya saya udah capek ngeliat inner side-nya tuh dari kayak teologianya, saya mesti ngikutin doanya, ininya, liturgianya, one by one tuh I'm tired gitu. The more I see that, semakin cepat saya akan makin jadi setan. Karena my logic will counter it. Jadi my logic akhirnya saya bahwa perlakuan jahat tuh lebih bagus. Sampai ke bagian situ. Sampai ke Kan situ. kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Berarti boleh apa aja? Boleh apa aja dong. Yang penting minggu di gereja. Yang penting bayar perpuluhan dan persembahan. Haleluya gitu. Haleluya, amin. Lunas kan. Oh, nampol banget. But it's fact gitu loh. But it's fact. Bahkan kita yang di inner side juga kita diajarkan begitu gitu loh. Penebusan. Rasanya gue datang ke sini gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Lama-lama itu kita ini iman kan makin we go the wrong way somehow. Karena there's two sides of the coin. Your side, you say penebusan it's good. Yes, it's right. But on the other side, apa yang ditebus? Ya dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus kok gak penebusan gitu? Bulan depan tebus lagi. Tapi juga ke gereja kan? Iya. And it's done. Iya. Right? Nah, makanya udah ditebus. Terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan? Iya, perjamuan kudus itu kan ditebus. Tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistem yang very simple, very itu. But I see it's wrong gitu loh. Because my personally aku tuh jadi orang yang very combative. I use my reason, my logic untuk solve everything. Everything, even the bad things. Itu punya explanation why it's valid untuk dilakukan. Dan aku melakukan itu. Itu kenapa aku capek melihat inner side-nya. Semakin saya di inner side, semakin saya masuk ke konsep bahwa kita percaya penebusan vokal, penebusannya bersih. Semuanya yang penting kita berhidup beriman, suci, kudus segala. Menurut saya, kalau saya naik ke mimbar, saya penyembahan segala, it's holy, suci, kudus, lain-lain. Dan juga kita ajarkan seperti begitu gitu loh. Itu kan penyembahan tertinggi kita. We give sacrifice secara nyata, my time, effort, even money to explore my skills. Dan itu kan tidak church didn't provide us. We do it ourselves. Karena we still compete with another church, right? Nah, tunggu sebentar. Ini nanti harus kasih subtitle nih ngomongin. Kebanyakan bahasa Inggris. bahasa Indonesia. Oke, gak apa-apa. Nanti gue bikin subtitle dah.
Jadi karena kita konflik dengan banyak church kayak gitu kan. Nah, jadi saya semakin mengiyakan dosa it's fine. Ada yang nembus kok. Kok takut? Gue mau nanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lu berdosa, bener ya? berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya. Nah kan seperti ini keyakinan dari saudara kita yang Kristen. Seperti ini yang dianggap mendapat pertolongan dari Allah, kata Saiful Karim. Ya Allah, Saiful Karim ya. Banyak baca Saiful Karim ya. Anda bukan saatnya jadi ustadz ya, bukan saatnya berceramah. Kalau Anda pengen kontenlah sesuai dengan keahlian Anda, biar tidak blunder, biar tidak jadi bumerang bagi Anda sendiri. Saiful Karim, Anda bukan mengedukasi masyarakat, tapi menyesatkan masyarakat dengan akidah-akidah sesat yang Anda cekokkan kepada masyarakat. Masyarakat awam jadi korban. Orang membahas agama tidak cukup dengan hanya belajar terjemahan, buka-buka Google, tidak cukup, buka-buka YouTube, tidak cukup. Harus berguru biar tidak sesat, pemahamannya biar benar, biar seperti pemahamannya para ulama yang lain. Tidak ujuk-ujuk jadi ustadz, ujuk-ujuk jadi kiai, tidak. Ulama-ulama NU itu yang menjadi ustadz itu tidak instan. Mereka berpuluh-puluh tahun, belasan tahun mereka belajar, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Beliau itu tidak jarang mondoknya itu minimal mereka itu 10 tahun di pesantren, baru mereka itu mampu memberi penjelasan agama kepada umat ini. Dan mereka yang tidak ngebet jadi ustadz, beliau yang ustadz dari NU itu memang dipanggil ustadz oleh masyarakat. Beliau tidak mengkampanyekan dirinya sebagai ustadz, tidak, tapi masyarakat sendiri yang memanggil beliau itu ustadz karena keilmuannya. Kebanyakan orang-orang sekarang ya pingin dipanggil ustadz, sudah nge-YouTube bidang agama padahal bukan ahlinya dipanggil ustadz. Ya sama seperti Heri Pras, Saiful Karim, Mbah Gufron, sama wis pada konslet, pada tak beres itu. Gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani, akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Sesama manusia. Ya, tapi kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita sudah ada batasan-batasannya sendiri, ada rambu-rambunya. Kita harus bertoleransi sesama manusia, sesama antar umat beragama. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kafirun itu sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim ya. Orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang kami sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Wala ana a'bidum ma'abadtum, dan saya bukan penyembah Tuhan yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu yang benar. Nabi sangat mengajarkan toleransi antar umat sesama. Tapi kita sebagai orang Islam jangan kebablasan. Tidak boleh benci kepada mereka, tapi bukan berarti membenarkan akidahnya mereka. Seperti itu Saiful Karim. Jadi yang dikatakan hadu itu maknanya hadu itu orang Yahudi, orang yang mendapat hidayah, bukan hadu muhtadin.
dari kata ihtada yahtadi ihtidaan fahuwa muhtadin, yaitu orang-orang yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk. Nasoro dengan Nasrani, Nasoroh dengan Nasrani itu beda. Nasoroh memang maknanya, terjemahannya itu adalah menolong. Tapi Nasrani bukan orang yang mendapat pertolongan, bukan. Nasrani adalah suatu agama yang dimana umatnya, ajarannya menyembah Yesus, menyembah manusia, menuhankan manusia. Itu Nasrani. Seperti yang video yang telah saya sampaikan tadi. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya bagi kita bersama, dan kita terhindar dari akidah yang menyimpang, terhindar dari dari agama-agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Konten yang kami bawakan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin.